sekarang canggih ya, kita bisa silaturahmi dari seluruh Indonesia lewat ya. layar ini. Saya malah lebih semangat ini Mbak Titi. Iya ya, iya Bunda, sama saya juga senang Soalnya dapat dari ujung ke ilmu. ujung bisa komunikasi, Betul, betul, betul. bisa tatap muka. Betul, betul. Luar biasa memang. Mbak Husnul dari mana nih Mbak Husnul? Saya dari Bekasi. Ya. Suaranya hilang. Apa? Bekasi Barat. Alhamdulillah, Bekasi Barat. Dari grup mana nih? Dari jaringan mana, Mbak Nurul? Jaringan Cantik. Cantiknya. Ya, Ya, semuanya bisa bergabung di sini. Jadi sudah lintas jaringan. Satu-satunya media yang bisa mempertemukan kita kalau Naskon bisa rame-rame datang gitu ya. Sama. Iya. Tapi lewat media ini kita bisa juga loh silaturahmi lintas jaringan. Ya, Hebatlah teknologinya ya. Yang hebat itu Dep. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada Mbak Ria. Mbak Ria, apa kabar Mbak Ria? Mbak Ria udah on belum? Alhamdulillah, baik Bun. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang harus sehat pokoknya. Melawan COVID cuma satu, sehat dan semangat. Ya. Ada siapa nih? Ada Kang Sabun nih. Kang Andi, siapa nih Kang Andi? Siapa lagi yang sudah bergabung? Dari Malang itu, Bun. Siapa Kang Andi? Ya, Andi. Oh, dari ini apa jaringannya Mbak Agnes? Ya, Malang. Oh, Malang. Oke. Ya. Tuh ada Pak Satria Budi. Assalamualaikum Kang Satria. Satria Madangkara. Assalamualaikum Ibu Rinda. Masih di mute ya Bu ya, masih di mute. Kita masih bisa ngobrol nanti kalau sudah mulai acaranya baru kita mute semuanya. Assalamualaikum Pekalongan hadir. Alhamdulillah ada Ibu Amelia. Assalamualaikum Pak Andi, Kang Andi dari Malang. Selamat bergabung Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Bunda Wulan sama Pak Haji di belakang. Sehat, Bunda sehat, alhamdulillah ya sehat. Pak Haji di belakang nggak usah ngintip, coba di layar yang berbeda. Assalamualaikum, udah bergabung, menemani kita semua di sini jadi tambah semangat. Ada Ibu Yuniarti, assalamualaikum Bu Yuniarti. Ibu Rinda dari mana Bu Rinda? Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah sehat semuanya. Surabaya Bunda Titi. Surabaya. Iya, selamat bergabung Surabaya. Arek-arek Surabaya. Ini ada Bu Gusmita. Dari mana Bu Gusmita? Masih di mute. Masih di mute. Mikrofonnya Bu. Kenapa? Itu nggak kedengeran suaranya ya mikrofonnya. Kedengeran. Oh gitu ya. Ya udah deh. Saya doain bonusnya gede jadi bisa beli handphone yang baru. Amin. Amin. Amin amin. Ada Ibu Laila Elvitasari. Ada siapa lagi yang bergabung? Ibu Syifa Hasanah. Nah sambil kita menunggu teman-teman yang lain, saya ingin semua memahami tata tertib menggunakan Zoom meeting ya. Jadi nanti baiknya di mute semuanya agar suara-suara yang ada di belakang tidak terdengar. Jadi kita akan fokus mendengarkan kajian yang akan dibahas oleh Ustadz malam ini. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua sudah memahami kalau kita mau meeting meskipun di Zoom itu dengan keadaan yang rapih ya. Jadi pakaian rapi, terus menghadap kamera. Jadi wajahnya lihat ke kamera. Kenapa? Ya karena memang lewat media ini kita bisa kenal satu sama lain di layar yang kecil itu. Jadi kalau wajahnya nggak fokus ke kamera,
Jadi kita nggak kenal, nggak tatapan muka, ya. Kemudian pastikan mic Halo, dalam Bu. keadaan, Halo. ya, pastikan mic dalam kondisi di mute ya. Jadi nanti suara-suara di luarnya tidak terdengar, kecuali nanti kalau memang ada sesi tanya jawab, silakan di unmute, jadi bisa terdengar suaranya. Kemudian saya sangat berharap Bapak Ibu kita 1 jam ke depan terus standby ya, karena pasti segala apa yang disampaikan oleh Ustadz yang memang sudah dipilih oleh DEP pasti ada manfaatnya bagi kita ya. Kemudian kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa juga memakai ruang di kolom chat ya. Sebutkan nama dan jaringan atau kotak gitu. Kemudian kalau tidak melakukan raise hand tuh maksudnya tidak angkat tangan ya. Jadi nanti kalau memang ada waktunya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk melakukan untuk menyampaikan pertanyaan. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi kerjasama kita semua akan membuat acara ini bisa berlangsung dengan baik, dengan tenang, dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, saya sapa-sapa lagi yang lain. Ada Ibu Sifa Hasanah, ada Ibu Komalasari. Mungkin di sini tidak terlihat, tapi Bu Diana itu selalu menemani saya, menemani kegiatan online kita. Meskipun tidak tampil di sini, tapi beliau sangat komitmen untuk mensupport kita semua dalam setiap kegiatan online. Terima kasih Bu Diana yang sedang menunggu kegiatan ini. Tuh kan Bu Diana kalau keluar cantik, jadi saya minder gitu loh ibu-ibu. Saya muncul di sini. Halo, apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak semua? Salam sejahtera semuanya. Assalamualaikum. Semuanya sehat ya Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Diana. Ya, halo Pak Ustadz. Apa Alhamdulillah. kabar Pak Ustadz Bukhori? Sudah salat saya Pak Ustadz ya? Sehat semuanya sehat. Alhamdulillah. Pak Ustadz salam kenal dari saya, Titi, staf DEP. Udah kenal terus deh insya Allah. Kenal terus ya insya Allah ya. Terima kasih Pak Ustadz sudah menemani kita semua malam ini. Ada Ibu Bu Fitri. Wah, ini ada Mas Tok yang sudah juga bergabung sama kita. Makasih Bu Fitri udah temanin kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Suraya. Assalamualaikum. Masih benerin hijab nih kayaknya ibunya nih masih belum rapi. Kemudian ada Ibu Iraini, ada Ibu Laila Elvitasari. Mau bergabung ya semuanya. Baik, Bun. Iya. Salam kenal ya, Bun. Iya, salam kenal dari saya di sini. Senang sekali bisa ketemu di sini. Sambil menunggu yang lainnya ya. Saya ini yang Ibu apa? Oh, ini di Redmi-nya belum diganti namanya nih. Ibu siapa nih yang pakai hijab hijau? Selamat bergabung ya Ibu. Salam kenal. Ada Ibu Komalasari, Ibu Yohana, ada Kang Aziz. Kang Aziz gelap sekali nih screen-nya. Oke. Selamat bergabung Ibu Yuli, Muria. Nah. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai, saya ingin memperkenalkan siapa pembawa materi kita malam ini. Dia adalah Bapak Ustadz Haji Dr. Muhammad Bukhori Muslim, LCMA. Alhamdulillah, beliau juga sudah bergabung bersama kita. Oke.
Wah, Pak Ustadz masih muda loh ini, masih muda ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz lahir di Kediri, berarti sama-sama orang Jawa Timur nih. Oh, Ibu tahun dari 7. mana? Oh, sudah banyak ya. Ibu. Ya, dan sekarang pekerjaan menjadi dosen Fakultas FS1 apa Pak? Syariah dan Hukum. Syariah. Oh, Syariah dan Hukum, mohon maaf. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Ciputat ya Pak ya. Ya. Kemudian tinggalnya di Jakarta Timur. Oke. Berapa putranya Pak Ustadz kalau boleh tahu? Sebetulnya ada 8, tapi yang 5-nya udah keguguran, jadi adanya 3. Oh, berkah sekali ya Pak. 3 sekarang. Sudah lengkap ya Pak, laki-laki dan perempuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bentar, izin sebentar Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum, ada Pak Rusli juga, Mas Tok dari Surabaya. Assalamualaikum Pak Rusli. Satu kebahagiaan nih Pak Rusli bisa bergabung di sini. Ya, waalaikumsalam Bu. Iya, oke. Saya akan bacakan ini adalah jabatan dari Bapak Ustadz Bukhari. Beliau adalah Ketua Bidang Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI. Wakil Sekjen Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Indonesia. Kemudian Sekretaris Jenderal LDPBNU. Wakil Ketua Komisi Pengkajian MUI Pusat, anggota IAIA Syariah. Banyak sekali Pak jabatannya, pasti sibuk sekali ya Pak Ustadz ya. Menyibukkan diri Bu. Kemudian Direktur Pondok Pesantren Bukit Sofa. Di mana nih Pak Bukit Sofa Pak? Kantornya sih di Ciputat, tapi pesantrennya di Cianjur sama di Aceh. Oh iya, oke. Wah, ini hasil karya beliau. Ini dalam bentuk buku ya Pak ya, karya tulis ini ya Pak? Ya, buku sana beberapa jurnal. Berapa jurnal? Oke, ada Fikih Ramadan, Potret Dakwah NU, Jalan Menuju Tuhan, kemudian 103 Mukjizat Nabi, seputar hukum wakaf, Fikih Muamalat, hadis-hadis ekonomi, sejarah Mekah Madinah, tanya jawab seputar haji dan umrah, politik ekonomi, dan beberapa jurnal ilmiah. Wah, luar biasa sekali. Pasti ilmunya sudah tidak diragukan lagi. Oke, menghemat waktu, izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur harus senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena izinnya kita semua bisa hadir kembali di sini di media online pengajian yang diselenggarakan oleh DEP sebagai bukti tanda cinta kasihnya DEP kepada para member di seluruh Indonesia agar kita terus ada dalam kegiatan-kegiatan kebaikan, agar kita bisa bersilaturahmi, agar kita bisa menjalin ukhuwah Islamiyah kita meskipun lewat media yang sederhana ini. Bapak Ibu, untuk memulai acara hari ini, alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Alvin selaku Mopstok Pekalongan yang akan menyampaikan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dipersilakan Pak Alvin. Terima kasih Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك Buka ke lawangnya. Buka ke lawang. إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataan daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat akan seperti teman yang setia, yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan. Tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka, malaikat yang di sisi Tuhanmu, bertasbih kepadanya pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu. Sadaqallahul azim. Terima kasih Mas Alvin. Subhanallah. Semoga apa yang Mas Alvin sampaikan untuk kita semua menjadi ladang amal untuk Mas Alvin dan keluarga. Amin. Bapak Ibu, malam ini sungguh luar biasa. Kalau kita ingat 1 bulan yang lalu kita juga bertemu lewat media ini, sama-sama mendengar kajian dari Ustadz Sofwan. Dan malam ini DEP, Duta Elok Persada, kembali menyelenggarakan satu acara. Karena DEP sangat menyadari bahwa kita ini butuh kebutuhan lain. Bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan rohani. Tema malam ini adalah kebiasaan Anda menentukan masa depan Anda. Jadi kalau saya boleh sedikit menyampaikan, kebiasaan itu adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, terus-menerus ya. Jadi bisa terbayang kalau kebiasaannya negatif, maka hari-hari kita akan selalu negatif. Tapi kalau kita punya kebiasaan baik, berkumpul dengan orang baik, berpikir baik, berhusnuzon selalu, insya Allah kita selalu ada dalam setiap kebaikan-kebaikan. Tema ini sangat baik sekali dan sudah dipersiapkan oleh Ustadz yang sudah hadir di sini. Sekali lagi saya
ucapkan Assalamualaikum untuk Bapak Ustadz Haji Dr. Muhammad Bukhari Muslim LCMA. Untuk menghemat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz dipersilakan Pak Ustadz untuk menyampaikan Langsung? tausiahnya untuk kita Langsung semua. ya? Iya, langsung Pak Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu banyak. Bapaknya sedikit kayaknya ya. Apa-apa. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, yang berbahagia, mudah-mudahan sehat semuanya, Amin. keluarga sehat, suami istri sehat, anak-anak sehat. Amin. Mungkin kalau masih ada keluarga, tetangga, orang tua, mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Kita diselamatkan dari corona COVID-19 ini. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ini karena waktunya mungkin enggak, karena udah malam ya. Jadi saya bisa share, langsung saya share screen saja. Oke. Apakah bisa melihat? Bisa. Sudah kelihatan? Bisa, Oke, Ustaz. kita mulai. Ibu-ibu, tema kita ini sangat-sangat menarik untuk kalangan siapa saja, wabil khusus untuk mitra DEP. Ini luar biasa ini. Ini tema yang kayaknya jarang ditemukan di tempat lain. Nanti kita lihat. Ini adalah tentang kebiasaan Anda menentukan masa depan Anda. Kita langsung. Bapak Ibu, saya cepetin saja. Kira-kira kalau melihat gambar ini, kita sekarang itu kebiasaan kita yang mana? Kalau bapak-bapak, apakah ngerokok? Atau kita ini kebiasaan kita kagetan terus karena diomelin? Adakah kita di antara ini? Ataukah kita di gambar yang sebelah kanan atas? Suka buka Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube. Hari-hari hanya melihat ini saja. Dimelototin handphonenya. Atau kita memiliki orang yang golongan ini. I'm lazy. Males. Bawaannya pokoknya lah. Kita bersyukur bisa makan udah gitu. Atau kita bawaannya orangnya begini doang. Kalau udah tanggal 30 bayangannya cepat gajian. Nanti untuk kebutuhan sehari-hari. Ya kan? Atau kita memiliki kebiasaan, kita ini suka nabung, suka macam-macam nabung uang. Saya kira kita di antara ini ada yang ada gitu. Mungkin ada yang nggak ada. Tapi rasanya kalau gambar yang Facebook, Twitter ini kayaknya termasuk deh kita ini. WhatsApp. Gitu ya. Yes. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kebiasaan kita, coba kita lihat dunia sekarang. Dunia sekarang itu, ini nggak tahu tahun, pokoknya dulu namanya ini 1.0. Ini dunia ketika 1.0, masyarakat ketika itu hanya nyari makanan, kumpul-kumpul, pesta, gitu aja udah hidupnya. Lalu maju, mulai menetap, bercocok tanam, menanam gitu. Lalu mulai maju ke industri. Nah, konon kita sekarang sedang di sini. Di posisi 4.0, 4.0. Ini dunia informasi luar biasa Bapak Ibu. Kita sekarang nggak butuh lagi koran. Bahkan penjualan televisi turun.
Kita nggak butuh lagi mesin ketik. Bahkan kita pengiriman surat juga nggak melalui kantor pos sekarang. Kenapa? Informasi ada di tangan. Nonton TV ada di tangan. Kita nonton YouTube ada di tangan. Pengen baca berita ada di tangan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Nah, ke depan kalau posisi 4.0 ini akan berakhir, maka akan menuju masyarakat yang modelnya model 5.0. Saya kira Bapak Ibu, kita sudah mulai dengan munculnya COVID. Sekolah sudah nggak perlu gedung. Betul nggak Bapak Ibu? Semuanya serba pakai. Sekolah nggak perlu gedung. Iya kan. Anak-anak sekolah di Jakarta sekarang gedungnya nganggur. Semuanya melalui daring, melalui internet. Nah ini kita akan menuju ke sini. Maksudnya berarti kita akan berpindah nih dari yang 4.0 akan menuju ke 5.0. Baik, kita lanjutkan saja. Maka dari itu segeralah berubah. Kita harus berubah dari kebiasaan-kebiasaan itu karena ternyata manusia itu kan berubah terus kan. Dari 1.0, dari 2.0, dari 3.0, dari 4.0 menuju 5.0. Kita harus berubah. Dalam benak kita akan berubah semuanya model kehidupan. Gitu ya. Nah, ini yang saya bilang, kita ini sekarang nanti akan jangan sampai jadi objek di sini. Di Facebook, Instagram, dan semuanya medsos itu jangan jadi objek. Kita harus jadi subjek, harus mengisi di situ. Nah, ini langsung pertanyaannya begini. Kalau kita kebiasaan-kebiasaan itu pertanyaannya, bisakah kebiasaan atau nasib itu bisa dirubah? Bisa. Kata siapa? Kata Allah. Penting ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka sendiri mengubah nasibnya. Tadi kita kalau mau berubah ya kita sendiri yang harus berubah. Tapi kalau nggak mau berubah ya hidup kita akan dapat. Mohon di-unmute Pak Rusli. Bapak Ibu, saya Pak Rusli mohon di-unmute dulu Pak Rusli. Oke. Nanti di kebiasaan era society 5.0 itu apa sih? Nah, ini penting nih. Pertama, orang harus berpikir cerdas di luar kebiasaan. Orang harus berpikir di luar yang sudah biasa mapan. Harus muncul ide yang mungkin dianggap nggak masuk akal oleh orang kebanyakan. Terus muncul. Kita dulu nggak kebayangin, kita tinggal di rumah, makan datang sendiri, mau tukang cuci ada datang sendiri, mau ngapain datang sendiri semua. Sekarang sudah terbukti. Yang kedua, kita kreatif. Kreatif dalam memunculkan kreasi baru. Mengikuti perkembangan teknologi. Kita harus inovatif. Jangan sampai kita ini puas dengan apa yang sudah kita capai. Jangan puas, kita harus inovasi lagi. Kalau sudah punya teman 100, jangan puas, harus nambah. Punya teman 1000, jangan puas, harus nambah. Gitu. Kemudian di ini harus berani menanggung risiko. Jangan sampai orang itu dalam istilahnya comfort zone. Tenang saja, saya udah sampai, jangan. Kita harus berani maju untuk mengambil risiko. Kemudian di dunia 5 itu harus
berani menghadapi tantangan baru. Pesaing bukan hambatan, Bu. Tetapi pesaing itu menyemangatin kita untuk maju. Nah, itu yang penting. Dan yang terakhir, kita harus jadi tim, berkolaborasi. Kita nggak bisa sendiri-sendiri, kerjasama dengan pihak saling menguntungkan. Nah, itu yang penting. Di dunia ini dunia yang akan maju itu penting sekali. Nggak bisa kalau sendiri-sendiri maju terus nggak bisa. Bapak Ibu, berapa lama sih orang merubah kebiasaan? Ini menurut penelitian para psikolog. Orang tuh kalau sudah memiliki kebiasaan, butuh merubah kebiasaan itu butuh waktu 3 minggu. Ini untuk kebiasaan sederhana. Kebiasaan-kebiasaan yang kecil. Contoh apa? Misalnya begini, Bapak Ibu misalnya pergi ke Eropa atau pergi haji umroh lah umroh. Pergi umroh itu kan beda waktu. Ya kan? Kemudian naik pesawat, kita balik tuh. Beda waktu misalnya sekarang ini kita sudah jam 8. Di Mekah sekarang kira-kira jam 4 sore. Gitu kan? Kemudian kita pulang umroh tuh. Nah, pulang umroh itu untuk kita menyesuaikan diri yang kalau kita nggak biasa nih ya, itu kata peneliti yang paling biasanya sih paling cepat ya mungkin 5 hari, seminggu. Tapi rata-rata 3 minggu kalau mau normal, senormal-normalnya. Itu yang sederhana. Nah kalau kebiasaan tadi, kita kebiasaannya ngerokok, kebiasaannya itu main Facebook, Instagram, ya itu kira-kira butuh berapa lama? Baik. Ini yang saya pengen sampaikan, langkah-langkah apa sih untuk merubah kebiasaan itu agar kita mendapatkan bahagia dan sukses. Nah, ini penting nih. Yang paling pertama dan utama adalah punya kemauan dan niat yang kuat. Nah, ini penting. Mana dasarnya kok harus ada punya kemauan? Ini Bapak Ibu. Begini, ini hadis nih. Ini sambil ngaji kan? Ngajinya ngaji kontemporer. Segala sesuatu itu tergantung niat. Kita mau berubah kalau nggak punya niat nggak akan berubah. Jadi niat dulu, cita-cita dulu, kemauan yang kuat dulu. Gitu. Bahkan Bapak Ibu, dengan cita-cita dan niat yang kuat itulah kita memiliki harapan yang besar. Kita baca ini yang sebelah kanan Bapak Ibu. Ini ada sebuah hadis. Al-amalu rahmatun minallahi li ummati. Walau lahu ma ghorosa gharisun syajaron wa ma arda'at ummun waladaha. Ini menarik nih. Bu, ibu punya anak. Kalau ibu dulu nggak punya cita-cita, nggak punya harapan, ibu nggak bakal mau menyusuin anaknya. Betul nggak Bu? Anaknya tengah malam bangun, nangis, disusuin, ditetein. Karena apa? Karena ibu punya harapan yang kuat, nanti anaknya bisa diharapkan. Kalau nggak punya itu, nggak mau bakal. Mungkin anak-anak dicekik aja lah. Dicekik aja. Betul nggak Bu? Anak ini apa wis? Cekik. Kalau nggak punya harapan, pasti udah nggak mau. Kita Bapak Ibu orang kampung nih, ini ada yang dari Kalbar, ada Sumatera nggak ini? Ada? Tahu ya? Ada. Biasanya. Dulu kalau kita orang kampung, kita itu makan kelapa. Kelapa itu. Yang nanam siapa itu? Kakek-kakek kita bisa jadi kan? Nah, kakek kita nanam itu kira-kira dulu. Kalau nggak punya harapan, nggak punya niat, nggak punya cita-cita, nggak bakal. Karena dia merasa bisa jadi dia nggak nikmatin. Iya kan?
Dia nanam, belum tentu dia nikmatin. Karena dia berharap, wah nanti saya akan pohon ini kira-kira kalau sudah sekian tahun buah, nanti anak cucu-cucu saya yang akan memetik. Luar biasa. Berarti Allah memberikan cita-cita bagi orang mukmin kita ini adalah rahmat Allah. Kalau kita nggak punya cita-cita, berarti rahmat Allah dikit, Bu. Maka kita bangkitkan cita-cita, keinginan itu loh. Nggak percaya deh. Ibu itu kalau nggak punya cita-cita, paling udah lahir satu, udah bosen dah. Satu aja cukup dah. Ibu rata-rata punya anak berapa? 2 lah ya. 2. Sakit nggak Bu ngelahirin? Sakit. Sakit. Pengen lahirin lagi nggak? Iya, karena punya harapan, punya cita-cita. Kita harus punya merubah. Nanti saya harus begini, harus begini, harus begini. Kalau nggak begitu, apa yang mau dihadapin? Hidupnya udah gitu aja cukup dah, habis. Udah, nggak ada. Kita lanjutkan. Ini ada cerita begini, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, sebentar. Saya langsung habisin lah. Ini ada seorang peneliti, Bu. Bapak-bapak. Di Harvard Business School. Dia meneliti 100 sarjana. Ini udah lama ya, emang 79, 89. Jadi mahasiswanya itu ditanya nih, apa cita-citamu setelah lulus MBA? 27%, anggaplah misalnya dari 100 mahasiswa, 27 orangnya nggak punya cita-cita. Ditanya lagi, 60%-nya punya cita-cita tapi nggak jelas. Cita-citanya nggak kuat, Bu. Ada 10% punya cita tapi nggak ditulis. Wes pokoknya saya mau jadi ini, gitu. Tapi nggak ditulis. Dan ada 3 orang, ini kan misalnya 27 orang, 60 orang, 10 orang, ada 3 orang punya cita-cita kuat, ditulis. Ditulis. Wah penting sekali. Kira-kira bahasanya diukir lah, diukir beneran. Pengen jadi apa? Saya 5 tahun lagi harus punya rumah. Ditulis. Gitu. Kalau kamu apa? Terserah aja lah. Ntar kalau hidup ya hidup, ya makan gitu. Ada nggak ya orang berpikir gitu? Ada, Pak Ustaz. Ada. Ada nggak? Ya ntar saya pengen jadi ini aja lah. Saya pengen jadi ibu rumah tangga yang baik. Bagus. Ini bukan masalah bentuk cita-citanya, bukan. Tapi bentuk dia itu satu cita-citanya nggak jelas. Yang kedua cita-citanya nggak ditulis. Yang 3 orang itu ditulis. Apa hasilnya setelah 10 tahun, Bu? Dari 27 itu menjadi orang gagal. 60 orangnya menjadi orang yang rata-rata saja. Biasa. 10%-nya menjadi orang sukses. 3%-nya menjadi orang yang sangat sukses. Kenapa? Karena dia jelas dan yakin cita-citanya. Targetnya jelas. Gitu ya. Kira-kira terbukti nggak ya gini kira-kira? Wong ini kata ahlinya lah. Persoalan ada yang menggok dikit ya nggak apa-apa. Tapi saya yakin benar ini. Wong jelas punya himmah, kalau bahasa Arabnya itu himmah. Punya kemauan yang sangat tinggi, itu harus punya himmah. Oke. Maka dari itu Bapak Ibu, saya lewati. Nih, jika hari ini tidak punya cita-cita, maka nasib Anda 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang sama dengan hari ini, tidak ada perubahan nasib. Setuju nggak ini Pak Bu? Nggak punya cita-cita, nggak akan berubah. Ya sudah, cukup begini aja. Apakah puas dengan begini? Ya nggak apa-apa, itu pilihan. Tetapi apakah kita akan siap menghadapi yang tadi perubahan yang dahsyat itu? Baik, itu langkah pertama, Bu. Langkah kedua apa?
Kalau sudah memiliki cita-cita yang kuat, maka kita harus menyusun prioritas. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan lebih dahulu? Misalnya ini penting nih, persis kayak masih ingat pengajian, pernah ikut pengajian saya kan, mungkin nggak tahu di Roma itu, lupa saya itu. Misalnya dengan kondisi COVID, prioritas apa, langkah apa yang harus kita lakukan lebih dulu dan kita undur langkahnya apa prioritas yang lain, keinginan yang lain. Ini contohlah makan. Kondisi begini kita nggak bisa jalan-jalan, kita tunda. Ini belum penting. Kenapa? Kalau kita jalan-jalan nanti malah bahaya, kena sakit. Apa yang paling penting sekarang? Kita berhemat untuk persediaan makan. Itu namanya prioritas. Oh, kalau target nyari saudara, nyari teman, nyari kawan, nyari orang yang bisa diajak bisnis, harus punya langkah. Oh, saya akan ketemu ini dulu, ketemu ini, tapi tetap harus melakukan protokol nih. Dan untuk target apa? 5 tahun lagi saya harus begini. Gitu loh. Itu namanya ada langkah-langkah. Itu pakai dalil, Qur'annya ada. Fastabikul khairat. Tuh. Fastabikul khairat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya apa? Anda itu jalankan yang untuk Anda baik dulu. Untuk Anda. Karena belum tentu Anda, menurut Anda, prioritas Anda tidak akan sama dengan prioritas orang lain. Nah, kita nggak usah ngelihat. Kita berlomba-lomba, oh saya mau di sini, ini kebaikan. Nah, itu namanya menyusun prioritas. Oh, gitu. Yang ketiga, Bu. Ini dicepetin ya, karena udah malam, kasihan ibu-ibu juga. Yang ketiga, kalau sudah mana kita harus menyusun rencana-rencana. Kita susun dulu prioritas mana, setelah itu kita rencanakan. Ini ada ayatnya begini, Bu. Nabi Yakub pernah berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan. Artinya apa? Direncanakan. Saya ini setelah disusun, oh ini saya begini dulu. Saya masuknya lewat mana? Nah, itu penting. Jangan asal saja. Contoh, oh hari ini saya mau ketemu si A. Karena sekarang ini Bapak Ibu orang itu susah diprediksi, maka kita butuh appointment. Kita butuh janjian dulu. Gitu, itu langkah-langkahnya. Oh, saya akan misalnya WA dulu, saya akan mengucapkan ini, saya akan menyampaikan ini, kalau ada waktu saya akan ketemu misalnya. Itu namanya pintu-pintunya jangan satu pintu. Jangan satu arah saja, jangan satu tujuan. Oh iya, kalau nggak bisa lewat sini, nggak bisa lewat sini, lewat sini. Ini penting nih. Akar tadi itu loh, kebiasaan kita mau berubah, yang sudah biasa benar-benar berubah. Jangan, udahlah wes saya sudah enak begini, nggak bisa. Gitu ya Bu. Jadi ini kata itu, kamu kalau masuk rumah ini sebetulnya itu jangan satu gerbang, masuk yang lain. Kan bisa jadi begini Bapak Ibu. Kita mau ketemu orang, ternyata orang sudah banyak janji, kita maksa, nggak enak nih. Kita harus langkahnya harus jelas. Kita mau ketemu orang, orangnya lagi enak nggak ya? Ada waktu nggak ya? Waktunya kosong nggak ya? Gitu. Itu termasuk, oh orangnya nggak bisa misalnya kita gagal nih. Oh kita cari kira-kira orang yang kenal dengan dia siapa ya? Itu namanya membuat rencana. Baik. Yang keempat. Nah, kita cepetin saja ini pokoknya. Kita harus konsentrasi dan fokus. Niatnya kuat, prioritasnya ada, rencananya ada. Kita harus tetap istiqomah kuat, Bu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai jika salah seorang di antara kalian mengerjakan suatu perbuatan, maka dia menyempurnakan perbuatan itu. Artinya apa? Jangan nanggung. Kalau sudah maju, ya maju dah. Itu loh. Jadi Allah seneng. Bukan kita, kayaknya anu deh. Kayak gitu.
Itu namanya nggak konsentrasi, terganggu dia. Ini bahaya begitu itu. Udahlah loh. Jangan, itu justru tidak disukain oleh Allah. Maju dah. Orang kalau sudah mau di situ, udah. Kita fokus di situ, konsentrasi di situ. Insya Allah sukses. Nah, yang kelima, Bu. Kita harus mampu mengatur waktu, memanage waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di Quran juga ada ayat wal asri, sampai Allah itu bersumpah atas nama waktu. Wal asri, demi waktu, demi masa. Sesuatu kalau dipakai sumpah oleh Allah itu namanya itu sangat penting. Ngatur waktu itu penting, gitu. Jangan sampai kita nggak tahu waktu, nggak ada waktu untuk diri sendiri, nggak ada waktu untuk keluarga, bawaannya pokoknya hanya ini, nggak salah itu. Hanya untuk nyari duit saja salah. Atau untuk keluarga saja nggak nyari duit salah juga. Diri sendiri nggak pernah diurusin salah juga. Kita harus waktu atur nih. Sampai nanti itu, ini filosofinya dari hadis ini Bapak Ibu. Nanti setiap orang itu pasti akan ditanya. Ditanya apa? Umurnya. Untuk apa umurnya dihabiskan. Ditanya ilmunya, untuk apa ilmu itu digunakan. Kalau kita punya ilmu. Kita punya harta, ditanya. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan, ditanya itu. Dan ditanya badan kita, untuk apa kau manfaatkan badanmu. Ini seperti artinya apa? Kita waktunya kita atur nih. Waktu umur, kita punya umur nih. Waktu ini untuk nyari duit, ini ketemu orang jam sekian. Wong kita mau ketemu orang saja perlu mengatur waktu. Orang ini kalau jam sekian misalnya masih di kantor. Kira-kira berkenan nggak ya? Tuh. Ini memanage waktu tuh. Jangan sampai lali waktu, orang misalnya nih ngaji aja, ibadah, jangan ngurusin dunia. Ya nggak benar, salah. Atau ngurusin dunia nyari duit aja, nggak pernah ngaji-ngaji, ya salah juga. Gitu. Jadi ini harus diatur tuh waktu. Seimbang ya Pak Ustadz. Betul. Yang keenam, ini ada 9 nanti. Yang keenam, kita harus berjuang melawan diri sendiri. Maksudnya melawan itu memanage diri sendiri. Apa itu? Ini ada ayat. Orang-orang yang berjuang untuk mencari ridho Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang kami ridhoi. Artinya apa? Gini loh. Tadi kan kebiasaan kita harus lawan. Kalau itu nggak bagus, kita harus jihad, berjuang. Itu loh. Berjuang apa? Mencari yang lebih baik. Lebih baik kata, mencari ridho Allah. Logika sederhananya begini Bapak Ibu. Orang yang punya duit sedikit sama punya duit banyak, pasti lebih banyak sebaiknya untuk mencari ridho Allah dengan cara orang lebih baik mana orang yang punya uang sedikit dengan orang yang punya uang banyak untuk mendekat kepada Allah. Tentu orang yang punya uang banyak. Contohnya apa? Orang kalau uangnya banyak bisa naik haji, bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Karena apa? Mencari ridho Allah. Hartanya dia perjuangkan dirinya untuk ridho Allah. Jadi kita harus atur tuh. Gitu loh. Itu namanya melawan diri sendiri. Tapi kalau nggak mau melawan, sudahlah saya cukup gini aja. Kalau Allah takdirkan haji, ya haji. Kalau Allah takdirkan punya mobil, ya bisa beli mobil. Kalau Allah takdirnya beli rumah, ya. Itu nggak bisa melawan diri sendiri itu namanya. Pasrah namanya Pak Ustadz ya. Betul. Sip. Yang ketujuh, Bu. Berapa menit lagi nih, Bu? Gak apa-apa Pak Ustadz, lanjut aja. Wah, banyak ini. Nanti nggak ada dialognya. Nggak apa-apa, kita cepetin. Ini ada banyak masalah slide-nya. Yang ketujuh, Bapak Ibu, penting. Kita harus pandai ngomong. Maksudnya komunikasi sama orang. Lah paling gampang lah. Kita ngomong sama suami, sama anak, sama orang tua. Pasti beda kan? Itu harus kita bedakan, jangan sama. Tetangga dekat, tetangga jauh,
teman akrab sama teman yang nggak akrab, pasti beda cara komunikasinya. Kita harus pandai itu. Kita menyampaikan ini, mau menyampaikan produk, menyampaikan. Harus caranya ngomong yang baik, gitu loh. Makanya perintahnya Allah, ucapkanlah kata-kata yang baik. Wa qulu qaulan sadida, wa qulu qaulan layyinan. Ucapkan kata-kata yang bagus, yang enak, yang lembut, begitu. Maka pada orang tua bentak-bentak ya salah. Wala taqul lahumma jangan ngomong kepada orang tua. Anak-anak, wah karena anak dibentak-bentak ya salah. Belum tentu. Nah ini ucapan itu penting. Kita lagi ngadep orang nih, mau ngajak orang untuk gabung. Kata-katanya itu harus bagus. Tapi nggak boleh bohong loh ya. Ini misalnya nih anak sajalah. Ibu-ibu punya anak kecil. Ini nggak tahu nih orang kampung ya, tapi saya pernah dengar bener. Anaknya nangis nangis sekencang-kencangnya. Ibunya lagi emosi, lagi berantem sama bapaknya nih kira-kira loh. Kira-kira loh. Anaknya tuh dibilang misalnya, dasar anak dikasih minum susu sapi loh. Karena dulu pakai susunya susu sapi, enggak susu ibunya. Atau ditakut-takutin tuh, ada kodok tuh. Ditakut-takutin, itu komunikasinya nggak bagus. Begitu. Atau ngajak orang, tapi kita kasih istilahnya nanti kalau dalam muamalat MLM, PLBS itu ighra. Dikasih harapan yang besar, yang banyak, pokoknya begini, tapi nggak realistis. Ya itu nggak pinter komunikasinya namanya. Nanti bisa jadi bohong, kebablasan, bisa jadi bisu karena nggak bisa ngomong. Padahal kata-katakanlah dengan kata-kata yang baik dengan manusia. Misalnya dengan musuh saja Bapak Ibu, kita diperintahkan ngomong yang baik dengan musuh, apalagi kita nggak kenal. Nah gitu. Yang ke-8, kita harus kalau mau berubah, kita harus berpikir positif. Dalilnya mana? Dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Artinya apa Bapak Ibu? Orang itu nggak mungkin akan benar terus. Gitu loh. Nggak mungkin akan benar terus. Kalau ada orang datang minta maaf, kita harus berpikir positif. Jangan sampai kita negatif thinking. Dia mau bohongin lagi saya ini. Dia mau begini nih. Itu nggak boleh. Kita namanya nggak berpikir positif. Kita sama orang, ya orangnya baik. Loh kalau kita ditipu, misalnya Ustaz, ditipu gimana? Gini berpikirnya, masih baik dia mau menipu saya. Coba kalau yang nipu orang lain bisa dibunuh itu. Begitu kira-kira. Kita jadi enak positif ya, mungkin kita belum sedekah, kita belum apa. Enak positif saja. Itu kita memaafkan orang, berpikir positif. Kalau kita bawaannya kok negatif sama orang, susah orang deket sama kita. Bener, susah kan deket susah. Wong kita bawaannya itu negatif. Bu, kalau negatif ketemu negatif, itu mesti nggak klep, Bu. Nolak dia. Iya kan? Negatif sama positif. Nolak. Yang benar itu positif dengan positif. Gitu. Pas. Benar itu. Gitu. Baik. Ini penting. Ada sebuah hadis, Bu. Ana ingda dhonni abdi bi in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Ini yang saya bilang berpikir positif. Ini dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu Bapak Ibu Allah yang berfirman, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad yang redaksinya dari Nabi Muhammad. Kata Allah, kata Allah nih, tergantung dugaan hambaku. Loh, berarti kan prasangka kita kan, pola pikir kita kan. Jika dugaan hambaku tadi baik terhadapku, berarti berpikir positif kepada Allah, maka kebaikan akan kuberikan kepadamu, kepada hamba. Dan jika dugaan prasangka pikiranmu kepada aku, kepada jelek, maka akan aku beri kejelekan. Jadi gitu Bu.
Jadi jangan berpikir negatif sama siapa sajalah. Kalau orang jahat sudahlah ya Allah ini gitu. Serahin sama Allah. Bahkan lihat ini Bu. Ini termasuk tafsiran dari hadis ini. Kita sering dengar tuh, mulutmu harimaumu. Apa yang kamu ucapkan akan menerkammu. Apa yang kamu ucapkan 100% akan kembali pada dirimu. Yakin itu. Kita yang ngucapin, makanya kalau ngucapin buruk-buruk, kembali ntar itu. Misalnya nih, ibu bapak marah saja sama anak. Kalau ngomong jelek-jelek, itu bisa jadi terjadi. Maka kalau lagi marah, dulu nih ada ulama-ulama Bu. Ulama itu tradisinya para ulama orang-orang besar itu. Ada seorang ibu marah sama anaknya. Marah sampai sampai ke kepala marahnya lah. Karena malah dia malah doain anaknya, kamu jadi orang alim. Wah, marah tapi manjur Bu jadi orang alim beneran. Jadi kalau ibu-ibu marah itu doanya yang baik-baik Bu. Gitu kira-kira. Bapak marah ngomong yang baik. Mudah-mudahan nak kamu marah ini bukan enggak, marahnya mudah-mudahan jadi orang soleh. Wah, marah tapi doanya. Kira-kira gitu enggak Bu? Mudah-mudahan. Enggak. Nah, Bapak Ibu, nanti kita ngomong bahagia dan sukses dulu. Bahagia dan sukses itu apa sih? Ini bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, melainkan rasa syukur kita yang membuat kita bahagia. Jadi jangan kita itu terbalik, gitu. Kita nggak syukur kalau nggak bahagia, salah. Justru rasa syukur nanti akan membuat kita bahagia, gitu ya. Nah, sumber kebahagiaan itu Bapak Ibu ada 3. Kalau kita mendapat ridho Allah, kita membahagiakan orang lain, kita menyempurnakan pekerjaan. Nah, penting kan? Jadi kalau bekerja, sempurna, jangan nanggung. Gitu. Nanti bahagia. Kita suka membahagiakan orang tua, membahagiakan suami, membahagiakan anak, membahagiakan tetangga, membahagiakan teman, membahagiakan orang lain. Nanti kita akan bahagia itu. Kita didapat ridho Allah yang paling top, nanti akan bahagia. Kita kalau bekerja secara sempurna pasti bahagia Bu. Gitu. Baik. Langkah yang ke-9 apa Bu? Udah 8:30 ini Masya Allah. Pas 8:30. Bapak Ibu harus yakin. Seyakin-yakinnya bahwa kita bisa berubah. Kita akan berubah, kita akan maju, kita akan lebih baik, kita akan bahagia, kita akan sukses. Harus yakin. Nih, Bu, ada sebuah ini Naldom itu syairnya orang Arab. Wa kullu malam ya'taqid lam yantafi. Barang siapa enggak punya keyakinan yang kuat, maka enggak akan berhasil. Jadi tadi niat yang kuat, kemudian kita punya prioritas, punya rencana, punya omongan yang bagus. Tapi kalau nggak yakin dengan usaha kita, nggak akan berhasil, Bu. Ini contohnya begini. Begini, Bu. Rumus yakin tuh begini. Saya langsung. Untuk keyakinan angkanya 1 dan 0. Kalau Bapak Ibu punya 10 cita-cita tapi 0 keyakinan, hasilnya berapa Bu? 0. Kan punya keinginan 10, punya cita-cita 10, tapi nggak punya keyakinan, keyakinannya 0. Maka 10 kali 0 hasilnya 0 besar. Sebaliknya jika punya cita-cita 3 aja, keyakinannya 1, maka hasilnya 3 keberhasilan. Gitu Bu. Nanti Ibu punya 3 cita-cita, keyakinannya 10. Jadinya berapa Bu? 30 keberhasilan. Gitu, karena yakin. Nah itu penting. Ditanamkan keyakinan. Wa kullu malam ya'taqid lan yantafi. Kalau orang nggak pernah punya keyakinan, nggak akan bisa ada manfaatnya. Baik. Sekarang kita lanjut gini Bu. Apakah kebahagiaan itu harus dengan uang Bu? Ini ada konsep begini Bu. Ibu setuju nggak apa-apa, nggak setuju nggak apa-apa. Nah,
segala-galanya pakai uang nggak, Bu? Bapak-bapak, Ibu-ibu? Iya. Ya, ya kan? Tetapi ini konsepnya. Tetapi uang bukanlah segala-galanya. Walaupun segala-galanya pakai uang, tapi jangan sampai uang menjadi yang segala-galanya. Atau uang itu bukanlah yang segala-galanya. Betul nggak, Bu? Nah, ketika kita ngomong betul segalanya sekarang butuh uang, tapi ingat kita pedomannya adalah bukanlah segala-galanya. Gitu. Kita misalnya makan pakai uang, pakai Zoom pakai uang, apapun pakai uang, tapi uang bukanlah segala-galanya. Segala aktivitas merupakan uang. Karena kita ngomong uang misalnya, cara mendapatkan uang tersebut harus mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Allah. Bukti bahwasanya uang bukan segala-galanya, Bapak Ibu, ada orang kaya raya, kemudian sakit jantung. Ada nggak orang yang mau gantiin dibayar 1 triliun, Bu? Kira-kira, Bu, ada orang kaya, duitnya bertriliun-triliun, sakit jantung. Misalnya gitu tuh. Atau sakit apalah gitu, sakit COVID. Dah saya bayar 3 triliun. Ini deh, COVID-nya dipindah gitu misalnya. Nggak mau. Itu namanya uang bukan segala-galanya. Walaupun segala-galanya butuh uang. Karena itu cara nyarinya harus diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, syarat mencari uang itu ada 2. Tahu tempatnya uang, tahu cara ngambilnya. Jadi ibu-ibu tahu nggak tempatnya uang di mana? Di mana, Bu, tempatnya uang, Bu? Di bank. Tempatnya uang di mana-mana. Iya. Tempat uang di mana-mana. Jadi kita harus tahu dulu caranya. Tempatnya di mana? Ya di mana-mana. Karena apa? Rezeki itu Allah taruh di mana-mana. Mau ada di langit, di bumi, di mana-mana ada rezekinya Allah. Gitu. Uang ada di mana-mana. Gitu, Bu. Ini buktinya begini, Bu. Di semua lautan ada ikannya. Betul nggak, Bu? Tapi di laut mana yang banyak ikannya? Kita tahu nggak? Itu yang penting. Semua ada, tapi di laut mana sih yang paling banyak? Nelayan kan begitu. Baik. Ini, Bu. 90% pertukaran uang ada di sektor perdagangan, Bu. Jadi, Ibu kalau Bapak Ibu nyari uang, ini hadis ini. Tis'atu a'syari rizqi ummati minal bai'i wasyira. 90% rezekinya umatku itu di dalam perdagangan. Jadi Bapak Ibu pas kalau memang bisnisnya jual beli dagang, dah memang di rezekinya di sini tuh tempatnya. Yang kedua, Bu. Jadi maksud saya gini, ini saya ulangin. Kalau misalnya pegawai karyawan itu enggak termasuk itu, makanya kecil. Kalau mau jadi orang kaya itu mesti pengusaha, dagang, jual beli gitu, Bu. Itu maksudnya. Makanya di sana. Uang ada di sana. Syaratnya kan ada 2 tadi, tahu tempatnya, tahu cara mengambilkan, ya kan? Yang kedua cara ngambilnya. Lah ngambilnya gimana? Ini penting. Bagaimana cara mengambil uang? Nah, itu penting tuh. Yang pertama dagang, yang kedua dekatin pedagang atau masyarakat. Itu deh. Kita berdagang, jual beli, lalu deketin. Ibu bapak deketin debt, lalu deketin masyarakat. Itu cara ngambilnya begitu. Lah cara deketinnya yang tadi di awal. Nah, kembali ke awal tadi langkah-langkahnya. Gitu. Baik, saya kira mungkin sebentar. Conclusion, Bu. Udah langsung kesimpulan. Setiap umat diberikan akal untuk berpikir. Berpikir untuk merubah kebiasaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Dengan media yang ada di era teknologi saat ini, mari merubah kebiasaan lama dengan kebiasaan baru yang lebih baik untuk menentukan masa depan yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya cepet-cepetin, Bu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator yang baik hati.
Sebenarnya nggak apa-apa Pak Ustadz, ini pasti semua ibu-ibu pada ini nih, pada senang dengannya. Mungkin Saya Pak yang salah Ustadz udah ngantuk ya. nanti suaminya pada nanyain ngapain Pak Ustadz malam-malam ceramah. Iya. Ya, Ya, jadi silakan kita diskusi. Ya, oke. Mungkin ada, saya kasih kesempatan 2 orang yang mau bertanya. Boleh? Silakan ditanyakan yang terkait dengan materi yang Pak Ustadz sampaikan ya. Dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh angkat tangannya dulu. Siapa yang mau bertanya? Siapa? Ibu Umaflah. Ya, silakan disampaikan Bu pertanyaannya. Biar cepat waktunya. Dibuka dulu itunya speakernya. Iya, speakernya dibuka. Di-unmute dulu, Bu. Oke, jadi tadi Pak Ustadz sudah sampaikan bahwa di masa-masa seperti ini kita harus punya inovasi ya Pak Ustadz ya. Betul. Harus kreatif, harus punya inovasi, jangan cepat puas, berani mengambil resiko. Wah, ini jangan takut sama pesaing ya, karena pesaing itu menjadi penyemangat kita ya. Terus satu lagi kerjasama teamwork harus terus dijalankan ya. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, izin mau bertanya terkait hadis mengenai berdagang itu 90% kita dapatkan melalui berdagang. Iya. Dan alhamdulillah memang saat ini kami bisa merasakan bahwa dengan berdagang mungkin ada sesuatu rezeki yang mungkin tidak terduga kita dapatkan. Nah, untuk kiat-kiat supaya rezeki kita itu melalui perdagangan ini meningkat, bagaimana Ustaz? Terima kasih. Langsung Bu. Ya, silakan Pak Ustadz, langsung dijawab saja. Jadi pertanyaannya bagaimana berdagang bisa meningkat ya? Iya betul Pak. Nah, sebetulnya pas pertemuan yang lalu saya kasih teori perdagangan itu. Sedikit tapi sedikit, nggak banyak sebetulnya. Tapi ini mencontoh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat. Bagaimana sahabat-sahabat atau Rasulullah itu berdagang. Rasulullah itu dulunya beliau masih mudanya itu ikut sebelum menikah dengan Khadijah itu bahasanya menjadi karyawannya lah kalau sekarang ya. Sebenarnya bukan karyawannya, dia mudorobah. Mudorobah itu begini, Khadijah yang punya modal, Rasulullah Nabi Muhammad yang punya tenaga, yang dia menjualkan semua, mengolah semua hartanya Khadijah, dagangannya. Nah, caranya gimana? Di antara caranya itu nggak pernah bohong. Dia orang Jujur, yang ya. paling jujur. Nah, nanti kalau sahabat-sahabat itu kalau dagang, itu langsung dikerjain sendiri. Semuanya dia tahu, artinya tahu manajemennya, tahu semuanya, dan mengambil keuntungannya itu nggak pernah besar. Dia ngambil yang tipis, yang kecil, kemudian penting-penting dia nggak pernah bohong nih. Dia ngomong cacat ya cacat, bagus yang bagus, keuntungannya itu diambil yang kecil. Misalnya kemarin yang lalu ini, saya ngulang pertemuan yang sebelumnya ini. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman itu salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga dan salah seorang sahabat terkaya ketika itu. Itu dagang jualannya apa Pak? Jualannya itu onta. Jadi jual beli onta. Nah, jual beli onta, yang dijual onta, dia nggak, kalau misalnya beli ontanya harganya 50 juta misalnya nih ya. Dia jual ontanya tetap 50 juta, yang dia dapat untung dari mana? Dari tali. Onta kan pakai tali tuh. Jadi talinya yang untung. Sedikit kan, orang jadi seneng banyak, sehingga orang-orang percaya tuh kalau jualan sama Abdurrahman bin Auf.
radhiyallahu anhu, senang. Nah, sekarang saja orang itu ciri-ciri gini aja lah, Bu. Ibu-ibu suka beli tas yang mahal-mahal, misalnya gitu ya. Yang 10 juta, 20 juta, 30 juta. Misalnya mereknya apa, Bu? Louis Vuitton. Apalagi? Hermes. Apalagi? Apalah itu. Fendi, ya banyak Pak. Warganya miliar-miliaran. Tanyaan Bu. Itu lakunya banyak apa dikit tuh? Dikit. Iya. Tetapi orang yang dagang dengan untung kecil, itu akan banyak. Nah, milih mana? Itu dah. Itu caranya. Ini dia strategi. Boleh milih juga boleh. Kemudian cara strategi kedua, jadi kalau pendapatan itu langsung dibagi 3. 1 untuk konsumsi makan, berarti untuk keluarga, untuk dia semuanya. Dibagi 3, sepertiganya untuk makan, sepertiganya lagi untuk sedekah, sepertiganya lagi untuk modal lagi. Jadi modalnya tetap ada. Jangan sampai kayak orang kita ini. Modalnya dimakan juga, jadi habis. Akhirnya nggak bisa belanja. Itu berarti yang diatur makan. Orang tuh nafsu, kadang-kadang punya uang nih. Makannya banyak. Seharusnya misalnya cukup makan di warung Padang misalnya. Enggak, karena gaya nih, makannya harus di di restoran yang elit, yang apa. Saya tanya, nasinya sama enggak sih? Sama kan? Ini gara-gara apa kemarin? Kalau saya kasih teori, ada bedanya need sama want. Ada kebutuhan, ada keinginan. Kita butuhnya itu adalah makan 1 piring, mungkin pakai ayam. Tapi keinginan kita ada nasi, ada kentang, ada steak, ada ikan, macam-macam tuh keinginan. Tapi kalau ngomong kebutuhan kan enggak. Nah, gitu. Itu konsumsi. Jadi ada untuk konsumsi berarti diatur, untuk modal lagi ada. Ingat, sedekah. Sedekah itu apa sih? Peduli sama orang, tetangga, sama saudara, sama orang lain di jalanan, peduli tuh. Karena apa? Dengan itu mereka bisa jadi doain, mesti tambah. Itu di antaranya lah. Nanti kita ngaji khusus. Itu ya Pak, kayaknya dari Makassar nih ya. Dari Makassar ya Bu? Iya, dari Makassar ya. Pak siapa ya? Mudah-mudahan ketemu di Makassar, mudah-mudahan ntar. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Lanjut saya tadi ada yang minta bertanya, Ibu Yuniarti ya. Bu Yuniarti, boleh sampaikan pertanyaannya? Ada Bu Yuniarti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ustaz, saya mau bertanya, kan kalau saya sendiri gitu ya, sampai sekarang itu kadang-kadang kan kalau orang tuh suka bercita-cita apa gitu. Kadang-kadang kemarin tuh saya ikut parenting juga, suka bingung juga Pak Ustadz. Jadi biasanya kan kalau orang udah umurnya 40 ya, dari umur 20 tuh punya cita-cita. Nah, saya sendiri juga suka bingung Pak Ustadz. Sampai sekarang nggak punya cita-cita tuh, kalau menemukan orang seperti ini tuh bagaimana Pak Ustadz solusinya? Ya, silakan Pak Ustadz. Ya, bagaimana membangkitkan cita-cita? Kita bisa melihat orang-orang yang sukses. Itu bisa membangkitkan. Misalnya nih, kita berkunjung kepada museum orang sukses, atau baca buku, atau melihat tokoh-tokoh besar. Itu bisa membangkitkan, itu bagian upaya. Kan gini Bu, kita tuh mesti pengen mencontoh orang yang idola lah, kira-kira idola. Siapa sih kita itu? Oh, saya pengen jadi konglomerat misalnya loh. Boleh, gak apa-apa. Oh, kayak dia ya. Tapi ingat Bu, ingat ini saya batasin. Boleh, tapi ingat semuanya milik Allah, tetap harus ada sedekahnya tadi. Kita mau pengen jadi orang top seperti ini, harus ada. Itu membangkitkan. Caranya begitu. Jangan malah udahlah, wes, nggak usah ikut-ikutan. Loh, kok nggak usah ikut-ikutan? Kita itu boleh niru orang, ikut orang yang kira-kira akan nanti kita. Karena kan orang estafet kan. Bahasa Qur'annya Bu ada. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas.
Allah tuh akan puter nasib kita, Bu. Dulu jadi presiden, nggak mungkin terus-terusan. Diganti sama kita misalnya loh ya. Nanti lagi anak kita. Lah anak kita, kamu jadi apa nak? Mau jadi presiden, baik. Kamu terusin itu. Nggak apa-apa, udah biarin. Di semua tempat, semua profesi itu ada kebaikan, Bu. Ada kebaikan. Mau jadi dokter, kayak mau jadi petani, mau jadi peternak, mau jadi apa saja. Ada kebaikan. Makanya di Quran itu yang paling mulia siapa? Orang yang bertakwa. Dimanapun posisinya orang, kalau dia bertakwa bisa jadi mulia. Gitu. Tapi kalau ukurannya kok dunia, ya sudah. Orang itu yang hebat kalau dia punya uang. Itu dunia nggak apa-apa, boleh. Tapi ingat, uangnya untuk berjuang. Ya, untuk bantu orang. Yang tadi saya bilang, bedanya orang kaya sama orang punya duit sama nggak punya duit. Ya lebih enakan punya orang duit. Bisa haji, bisa umroh, bisa sholatnya tenang. Orang nggak punya duit. Nggak lengkap kan? Nah, gitu. Gitu, Bu. Ya, oke, Bu Yuniarti jelas ya. Oke, satu lagi pertanyaannya dari Ibu Putri Sragen. Silakan Bu Putri. Ya, di apa ininya Bu? Di unmute ya. Oke, silakan Bu Putri. Assalamualaikum, selamat malam Bu Titi, Pak Ustadz. Ya, hanya menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas ikut tausiah waktu bulan Ramadan. Alhamdulillah sangat-sangat mendapatkan miracle, sangat-sangat banyak. Oh ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Waktu saya masih ingat waktu di puasa tanggal 27 kan Bu itu? Iya, iya. Pas hari apa Isra Mi'raj? Iya. Iya. Alhamdulillah mendapatkan berkah. Apa berkahnya boleh tahu, Bu? Ini ada yang nawarin tanah bisa kebeli. Alhamdulillah. Sekarang kemarin juga ada yang nawarin tanah lagi kebeli lagi. Waduh. Juga Subhanallah. bisnisnya alhamdulillah 1 bulan 1 minggu ini ya, setiap 1 minggu itu alhamdulillah keluar 2 box 3 box. Alhamdulillah. Ya. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih Bu Titi sama Pak Ustadz juga kepada saya waktu itu saat mana yang dipentingkan keinginan apa kebutuhan saya bicarakan alhamdulillah bisa mengertenin Pak Ustadz. Oke, ya baik alhamdulillah ya. Selalu ada manfaat kok media majelis taklim seperti ini tuh aduh manfaatnya pasti banyak asal kita mau membuka hati dan membuka pikiran ya. Iya, walaupun saya hanya sekedar mendengarkan sambil kerja. Masih ini juga masih di negara Taiwan, Pak Bu belum pulang. Taiwan, ya ampun, senang sekali bisa silaturahmi juga di sini ya, Mbak Putri. Itu kan setiap Ramadan selalu ngikutin terus lah. Iya. Itu waktu tanggal 27 Ramadan itu saya benar-benar saya ikutin, saya dengerin, saya praktekin. Berkah. Sangat teruntung. Iya. Saya benar-benar mengucapkan syukron Bu Titi sama Pak Ustadz. Ya, sama-sama nanti saya sampaikan ke Pak Ustadznya juga, kepada Babi juga ya. Mbak Putri tetap jaga diri baik-baik di sana, sehat-sehat terus ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sepertinya waktu juga yang memisahkan kita, tapi jangan khawatir karena DEP selalu memfasilitasi kita untuk ada di media online seperti ini yang memberikan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan bosan-bosan, jangan jangan khawatir ya. Bu Diana dalam hal ini juga berkomitmen terus. Buktinya beliau menunggu kita, menemani kita sampai malam ini. Subhanallah. Terima kasih Bu Diana atas waktunya. Ya, Pak Ustadz Bukhari atas nama member DEP di seluruh Indonesia ini sebenarnya ya. Ada yang dari Kalimantan, ada Jawa Timur, ada Sumatera, Palembang, dari Sulawesi ya, walaupun tidak banyak tapi insya Allah semua adalah orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah malam ini dan semoga menjadi berkah bagi kita semua. Pak Ustadz terima kasih atas tausiahnya. Closing statement, Oh Bu? boleh banget, 1 jam juga boleh Pak Ustadz. Mau jangan. Silakan. Ya. Ini beberapa pertanyaan di tulisan, saya singgung. Oh iya. Jadi bisnis dengan siapapun tuh nggak ada larangan.
Oh iya. Bahkan Rasulullah itu pernah berbisnis dengan orang Yahudi. Ya, betul. Boleh, nggak apa-apa. Nggak ada larangan. Karena urusan dunia. Yang dilarang itu kalau melakukan kebohongan, kecurangan, ketidakjujuran, bohongin orang. Itu yang dilarang. Mereka juga bisa jadi ada potensi beriman kepada Allah. Jadi kita bebas, nggak apa-apa. Nggak ada larangan. Siapapun. Bahkan Rasulullah itu dalam riwayatnya pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi sampai beliau wafat, baju besi belum ditebus. Wah, boleh, nggak apa-apa. Itu boleh-boleh saja. Gitu. Justru kalau kita membatasin diri, Bapak Ibu, Masya Allah, ya susah kita. Orang ibu bakal berangkat umroh tuh, naik pesawat. Pesawatnya yang bikin siapa? Iya. Nah, susah. Betul, ya. Yang nggak usah juta baju nih, baju Bapak Ibu itu cetaknya di mana tuh? Cina. Iya, susah lagi dah. Handphone juga buatan mana ya Pak Ustadz ya? Betul. Ya. Jadi Dan jangan yang sempit terakhir, ya. Gini Bu, mungkin nanti suatu waktu atau kapan bulan depan 2 bulan 3 lagi ada lanjutan. Kita bicara tentang setiap transaksi kita harus ada akad. Nah, akad tuh nggak harus ngomong, Bu. Artinya kita tahu jelas. Saya begini, nggak usah. Kadang-kadang nggak usah ngomong pun dimengerti. Contoh Bapak Ibu belanja ke Indomaret, Alfamart, pernah ngomong permen, coklat, gula, nggak pernah kan diem aja atau ngitung sendiri. Nah, itu namanya itu akad. Jadi nggak usah harus diomongkan, tapi harus tahu kita masing-masing member ini dengan ini nih akadnya apa sih? Ada yang salah nggak? Nanti kapan-kapan insya Allah kita bicara itu. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu Titi dan semuanya. Pasti bermanfaat Pak Ustadz. Pasti ibu-ibu lain juga merasakan manfaatnya. Kekurangannya. Tidak ada kekurangan Pak Ustadz, yang ada kurang waktu aja Pak Ustadz. Gitu. Sama pengennya lebih panjang lagi diskusinya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung, yang sudah menemani kita semua. Semoga ini jadi media silaturahmi yang terus-menerus ada, agar kita semakin dekat, semakin menguatkan. Tetap semangat Bapak Ibu semua di masa pandemi ini. Tadi saya ingat kata-kata Ustadz ya, yang penting konsisten, fokus ya, insya Allah. Karena Allah tahulah siapa umatnya yang berupaya, insya Allah Allah akan ijabah semua harapan dan doanya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Pak Ustadz sekali lagi terima kasih. Salam buat keluarga. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di tempat yang lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa nih buat Titi. Terima kasih Bu Titi. Iya, terima kasih. Bu Diana, terima kasih. Sehat selalu Bu Diana, teman-teman semuanya, Pak Ustadz. Iya, semua saling doakan ya, saling semangat ya. Ya, insya Allah. Selamat beristirahat, Bunda Dewi. Selamat beristirahat. Ya, Salam buat Mama, buat